Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Uqudul Jan. Kita telah sampai kepada wa amman nadharu, adapun melihat, li ajlin nikah, karena tujuan menikah. Fayajuzu, maka boleh melihat, ilal wajhi, kepada wajah, wal kafaini, dan kepada dua telapak tangan, faqat saja, minal hurrati, dari wanita yang merdeka. Jadi ketika seorang melakukan ta'aruf dengan wanita yang merdeka dengan tujuan menikahinya, maka boleh baginya melihat wajah dan dua telapak tangannya saja. Wa ilama, dan kepada sesuatu ada selain ma baina surah wa rukbah, apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut, minal amati, dari budak perempuan. Tetapi kalau yang ingin dia nikahi itu adalah budak perempuan, maka dia boleh melihat sekujur tubuh budak perempuan tadi selain farjinya. Wa yajuzu, dan boleh, an-nadharu, melihat, ilal ajnabiyah, kepada wanita asing yang bukan mahramnya, fil wajhi faqat, pada wajahnya saja, li syahadah, yaitu untuk tujuan syahadah, persaksian, wal muamalah, dan untuk muamalah. Wa ilal amati, dan boleh melihat kepada budak perempuan, inda syira'iha, ketika ingin membeli budak perempuan tadi, boleh melihatnya tadi fima, pada sesuatu, adal aurah, selain aurat, min dhahiril badan, dari zahirnya badan. Jadi boleh melihat kepada wanita ajnabiyah ketika persaksian atau ketika muamalah, tapi yang boleh dilihat itu hanya wajahnya saja. Nah, untuk budak perempuan yang ingin dibeli, maka seorang tadi boleh melihat kepada sekujur tubuhnya selain farjinya. Nah, melihatnya tadi itu dari zahirnya badannya, min zahiril badan, nggak boleh disentuh. Kemudian wa yajuzu, dan boleh, an-nadharu, melihat, ilal ajnabiyah, kepada wanita asing yang bukan mahramnya, dan boleh juga masuha, menyentuh wanita yang bukan mahramnya, lil mudawati, untuk tujuan mengobati. Boleh melihat dan boleh menyentuh tadi itu fil mawadi, pada tempat-tempat, allati, yang yuhtaju ilaiha, yang dibutuhkan, ilaiha, kepada tempat-tempat tadi, walau farjan, walaupun yang disentuh dan yang dilihat itu farji, itu boleh. Bisyarti huduriman, dengan syarat hadirnya orang, yamna'u, yang orang tadi itu bisa mencegah al-khalwata, bersunyi-sunyi, min mahramin, dari mahramnya, wa nahwihi, dan seumpama mahramnya. Wa bisyarti faqdi jinsin, dan dengan syarat tidak adanya jenis mu'alajin, orang yang diobati. Jadi kalau dengan tujuan mengobati, maka boleh bagi seorang laki-laki, dokter, itu melihat dan menyentuh bagian-bagian yang butuh untuk diobati. Bahkan farjinya itu diperbolehkan. Nah, bolehnya tadi ini dengan syarat yang pertama harus ada mahramnya. Di situ ada mahramnya yang bisa menghalangi dari dia berdua-duaan atau bersunyi-sunyi dengan pasiennya perempuan tadi. Yang kedua syaratnya adalah tidak adanya sejenis orang yang diobati.
jenis orang yang diobati itu kan perempuan, berarti syaratnya diperbolehkan berobat dengan dokter laki-laki, syaratnya harus tidak ada dokter perempuan. Kalau dokter perempuan itu ada, maka berobat dengan dokter laki-laki itu nggak boleh. Hukumnya haram. Kemudian wayajuzu dan boleh an-nadharu melihat ilaiha kepada wanita ajnabiyah aidon diperbolehkan juga li ta'limil wajib dengan tujuan mengajarkan perkara yang wajib faqat. Bolehnya tadi hanya untuk tujuan mengajarkan perkara yang wajib saja. Alaiha atas wanita ajnabiyah. Kama qalahu as-Subuki wa ghairuhu sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Subuki wa ghairuhu dan selainnya. Wadhalika yang demikian itu bolehnya melihat tadi itu inda faqtiman ketika tidak adanya orang yu'allimuha yang mengajarkan wanita ajnabiyah tadi minal maharim daripada mahram-mahramnya wan nisa'i dan dari perempuan. Kiasan karena menyamakan alal mudawati karena menyamakan atas mengobati. Jadi hukumnya tadi disamakan dengan hukum mengobati. Wa inda ta'asurit ta'lim dan syaratnya lagi adalah ketika sulitnya mengajar min warai hijab dari balik tabir. Kalau dari balik tabir itu bisa mengajar dengan mudah, maka enggak boleh. Wala yajuzu dan tidak boleh an-nadhuru ilaiha melihat kepada wanita ajnabiyah li ajli ta'limil mandub yaitu karena tujuan mengajarkan perkara yang sunnah. Jadi kalau yang diajarkan itu adalah perkara yang sunnah, enggak boleh melihat kepada wanita ajnabiyah. Bi khilafil amrodi berbeda dengan pemuda yang ganteng wajahnya. Fayajuzu maka boleh an-nadharu ilaihi melihat kepada amrod li ajlihi karena tujuan mengajarkan perkara yang sunnah. Kata demikianlah keterangan fi syarhin nihayah di dalam kitab syarah nihayah li Syekh Al-Misri yaitu yang telah ditulis oleh Syekh Al-Misri alal ghayati atas kitab Ghayah li Abi Suja yang telah ditulis oleh Imam Abi Suja. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.